أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, sebentar. Untuk ain, hati-hati nggak ke hidung. Untuk mengeceknya, hidungnya cek aja. Kalau seandainya bergetar, berarti ke hidung tuh. Kalau ain, makhrajnya di mana? Tengah tenggorokan di sini ya. Dan jangan sampai ke hidung. Kemudian bunyi vokal U, mutlak U. Jangan sampai bukan U. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Kalau seandainya dipanjangin bunyinya tetap U, berarti itu tipis. Ataupun memang itu mutlak yang sesungguhnya gitu. Vokal domah. Tapi kalau seandainya dipanjangin ternyata bukan U. Contoh, itu kan U. Sekarang ganti. Itu mirip ke O. Mungkin kalau seandainya pendek nggak terlalu diperhatikan. Tapi kalau panjang bakal ketahuan bahwa itu ternyata vokalnya kurang sempurna dalam melakukan harokat. Kemudian minash alirkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasya minasya enggak minasya kurang ngalir sedikit karena sifat shin punya sifat rukhalah. Dan terakhir di ar-rajim, ro-nya ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, getarkan, namun jaga getarannya jangan sampai hilang, juga jangan sampai berlebihan. Yang kedua, tasdidkan, jelas tasdidnya. Yang ketiga, tebalkan. Hati-hati di huruf ro ini 3 komponen ini suka ada hilang salah satunya, atau bahkan 3-tiganya hilang. Makanya perlu kita jaga di huruf ro ini. Saya ulangi lagi, pertama di huruf ain jangan ke hidung, domahnya vokalnya mutlak tebal, mutlak bunyi U. Kemudian minash alirkan shinnya, ar-rajim ro-nya jaga getarannya, kemudian jaga ketebalannya dan jaga pula tasdidnya. Silakan bisa diulangi sama Pak Ahmad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ar-rajim. Ro-nya masih hilang getarannya. Ar-rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke, masih belum nih. Kita cek ya sama Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad, pas EU hidungnya pencet. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Coba rasakan di pas EU-nya ada getaran nggak ke hidung? EU. Saat dipencet. Nah, hidungnya pencet. Pencet aja. EU sampai 2 aja gitu. A'udzu. Ada getaran? Ada getaran? Nah, Ada. harusnya nggak boleh bergetar. Kalau bergetar itu indikasi berarti ada udara ataupun suara lewat hidung. Sementara ain di tengah tenggorokan. Gitu ya. Jadi ada pergeseran nafas di sini. Gitu. Harusnya nggak boleh ke hidung. Kemudian U-nya masih terdengar bukan mutlak bunyi U ataupun kurang sempurna nih. Enggak itmam gitu, enggak itmam harakat. Mutlak harusnya bunyi enggak di sini masih bunyinya kurang itmam. Minash masih belum nih. Minash deraskan aliran nafasnya. Tafasinya jelasin. Minash itu dan ar-rajim masih terdengar tidak ada getaran. Ar-rajim. Kita ulangi sekali lagi, kalau seandainya masih belum ada perubahan, cukup jadikan sebuah catatan dan kita lanjut ke ayat pertama di Bismillah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, oke. Sudah lumayan untuk ar-rajimnya udah ada getaran sedikit. Udah ada getaran, tapi bunyi tebalnya masih belum muncul. Kalau ainnya masih terdengar bunyi ke hidungnya dan domahnya masih belum sempurna. Nah, itu untuk perbaikannya. Kemudian sekarang bismillah silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, S-nya alirkan. Bismi. Antara bunyi S dengan bunyi M itu nggak boleh ada jeda. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal ro-nya. Kembali di ro-nya nih, masih ada getarannya hilang lagi. Ya, takrirnya hilang. Sama hati-hati bunyi imalah. Rahim. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutlak bunyi i, jangan sampai keluar dari bunyi i. Rahim, him. Itu bukan mutlak i. Rahim, nah baru butuh bunyi i. Diulangi silakan Pak. Ingat di ro-nya jaga getarannya, kemudian juga jaga tebalnya. Diulang lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tinggal getarannya silang. Masih getarannya masih belum. Bismillahnya udah bagus, S-nya udah ngalir, udah huruf khawanya munculkan. Tinggal di huruf ro-nya getarannya masih belum konsisten gitu. Kadang memang ada, tadi ar-rajim sudah muncul, ar-rahimnya masih belum. Sekarang silakan ke ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diulangi lagi, bersan sempat putus di Rabbil Alamin. Kita ulang dari awal saja, alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, hati-hati Rabbilnya, Rabbil jangan ada pantulan. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Jangan mantul, jangan berhenti di lamnya. Kemudian ainnya ke hidung, min. Pas bunyi M di hidung, tapi I-nya jangan di hidung. Alamin. Nah, pas bunyi I-nya silakan dipencet. Kalau ainnya pasti memang ke hidung, agak sedikit sulit memang. Kalau seandainya memang awalnya sudah di hidung, huruf ain ini perlu latihan berarti. Pasti kesalahannya kemungkinan besar bakal ke hidung terus. Nah, sekarang coba untuk alamin, dinginnya, bunyi I-nya jangan di hidung. M-nya di hidung, tapi I jangan. Alamin. Pas bunyi I pencet. Masih ke hidung nggak? Gitu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Hidung ya? Ya. Ya, kenapa ke hidung? Karena itu biasanya terkontaminasi dengan huruf sebelumnya. Kan huruf sebelumnya huruf mim ya. Huruf mim itu kan di hidung, al-khaisum. Nah, ini terkontaminasi dengan huruf sebelumnya sehingga masuk ke hidung pas vokalnya. Sementara kalau al-jauf, kalau huruf mad itu di mana makhrajnya? Huruf apa? Huruf mad. Huruf mad. Di mana makhrajnya? Tenggorokan. Nah, huruf mad itu makhrajnya di rongga tenggorokan sampai rongga mulut atau al-jauf namanya. Jadi tepatnya rongga mulut lah gitu ya. Jangan sampai masuk lagi rongga hidung. Mana huruf mad itu? Huruf mad itu huruf vokal. Huruf vokal itu ya melaluinya rongga tenggorokan sampai rongga mulut, bukan malah menyimpang jadi rongga hidung. Seluruh huruf vokal pasti harus melalui rongga mulut. Jangan melalui rongga hidung. Adapun bunyi M-nya pasti melalui rongga hidung karena itu makhrajnya di al-khaisum, tapi vokalnya enggak ataupun huruf madnya tetap melalui rongga mulut. Nah, ini hal yang memang sering terjadi kekeliruan yang tanpa kita sadari sebenarnya. Itu perlu latihan huruf ain, huruf mad ketika dilafalkan sebelumnya ada huruf-huruf al-khaisum untuk ke hidung. Nah, ini perlu latihan. Jadi nggak bisa instan sekarang disampaikan kekeliruannya kemudian langsung bisa berubah. Biasanya agak sedikit sulit, mungkin perlu proses, bisa melatih dalam.
Yang penting sementara ini tahu pada celah-celah mana saja yang kemungkinan sering terjadi kesalahan. Jadi bagus, alhamdulillahnya, tinggal Rabbil Alaminnya itu saja mungkin yang perlu diperbaiki. Berikutnya silakan ayat ketiganya Pak, silakan. Saya kasih clue dulu ya, hati-hati di ro-nya nih. Ini ro-nya masih di Ar-Rajim tadi, Ar-Rahmanir Rahim. Bahkan ini juga sama Ar-Rahmanir Rahim. Hati-hati ada getaran jangan sampai hilang. Takdirnya dan tebalnya jangan sampai hilang. Ar-Rahmanir Rahim. Sekali. Ar-Rahmanir Rahim. Iya, tinggal tebal hati-hati tebalnya dihilangkan. Tebal hati-hati tebalnya hilang maksudnya, bukan dihilangkan. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Diulangi Pak, silakan. Ar-Rahmanir Rahim. Iya, ini rasanya memang perlu latihan juga di huruf ro ini. Getaran yang saya dengar di sini getarannya hilang. Tapi apakah emang ini kendala aplikasi karena jauh sehingga tidak terlalu jelas? Yang terpenting intinya mungkin bisa Bapak di sana bertalaki, silakan pada orang yang lebih paham mungkin. Kemudian dicek ro-nya benar nggak, takdirnya hilang atau memang ini hanya sebatas kekurangan dari aplikasi gitu. Yang saya dengar memang takdirnya berubah-ubah ataupun nggak konsisten gitu. Kadang pas tadi diperbaiki ada, kemudian sekarang Ar-Rahmanir Rahim takdirnya hilang lagi. Kemudian silakan ke ayat keempat, Pak. Maliki Yaumiddin. Iya, tapi hati-hati juga nih ke hidung. Usahakan Yaumiddin, jangan sampai ke hidung. Ulangi Maliki. Maliki Yaumiddin. Ya, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Oke. Untuk kalimat iya agak sedikit dekat. Ada na bersana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Dialirkan. Ya, bentar Pak ya. Ya. Ada anak nih. Masih bayi kayaknya anaknya. Iya, baru usia 1,5 tahun. Ya, diulangi Pak ya. I-nya ada naber, kemudian nas-nya dialirkan, ta'in sama ini masuk hidung ta'innya. Diulangi silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus, tinggal ainnya saja. Ainnya yang tadi saya sampaikan perlu latihan. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Diulangi, barusan putus ihdinasnya. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, di sini ada huruf sod. Sodnya kurang idbak. Jadi huruf sod itu huruf yang terkategorikan sangat tebal. Gitu. Ada 4 huruf yang sangat tebal. Huruf sod, do, to, dan do. Terkategorikan huruf sangat tebal namanya. Jadi dalam huruf itu ada huruf tipis, huruf tebal, dan huruf sangat tebal. Nah, untuk huruf yang sangat tebal, dalam kondisi apapun harus tebal. Gitu. Huruf sod, maka jelasin tebalnya. Tafsirnya jelaskan. Ihdinas si. Enggak ihdinas si. Jangan sampai sama dengan huruf sin. Karena yang membedakannya justru ketebalannya. Antara huruf sin dan huruf sod yang membedakan ketebalannya. Kemudian di qal siratal ihdinas siratal. L tipis. L tipis. Jangan dibikin tebal.
Caranya bagaimana supaya enggak bikin tebal? Berarti senyum. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. S senyum juga. Kan mu itu monyong ya. Nah, jangan sampai di S-nya dalam kondisi monyong. Ini memang bukan kaidah, tetapi salah satu metode untuk menghindari ketebalan dalam huruf S. Kalau seandainya dalam kondisi monyong, maka akan munculnya tebal. Mus. Tapi kalau balik lagi S-nya, maka senyum, maka dalam kondisi tipis. Mustaqim. Mu-nya monyong, S-nya senyum. Ihdinas siratal mustaqim. Kim, huruf qaf ini huruf tebal. Tapi dalam kondisi kasroh, maka disebut dengan tebal nisbi. Artinya tebal nisbi itu mirip-mirip huruf tipis dalam kondisi kasroh. Jangan sampai dibikin seperti malah mustaqim. Jadi mempertahankan ketebalannya, tapi tidak memperhatikan harokatnya. Ini hati-hati juga di huruf qaf, mustaqim terutama. Diulangi lagi silakan. Yang saya koreksi adalah huruf shadnya kurang tebal, tol L-nya senyum ataupun L-nya ketebalan, ketebalan dan mustaqim. Hati-hati. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, nanya tebal nih. Nah, tipis harusnya. Karena menghadapi huruf shad, jangan dibikin tebal. Ihdinas. Ihdinas, bukan ihdinas. Jangan dibikin tebal. Silakan ulangi lagi. Ihdinas. Masih belum. Nos. Ihdina. Coba latihan jangan pakai S-nya. Sekarang latihan aja doang. Ihdina. Nah, itu kan udah seperti itu. Bisa nggak samain ketika tambahin shad? Ihdinas. Oke ya. Masih ya? Silakan, masih ada unsur tebal masih muncul. Silakan ulangi lagi. Ihdinas sampai al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, oke. Sejauh ini masih belum ada perubahan yang signifikan nih. Masih dalam bacaan yang sama ketika yang semula. Oke, terakhir siratal ayat 7-nya sampai alaihim. An'amta alaihim sampai sana dulu. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. Ulangi. Diam. Siratal ladzina an'amta alaihim. M-nya hati-hati. Alaihim. Jangan alaihim. Him. Agak sedikit kan. Alaihim. Ulangi silakan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Berlebihan, jangan kepanjangan, jangan tamtid. Tamtid itu apa? Membaca huruf yang seharusnya pendek dibikin panjang. Seakan-akan panjang. Alaihim. Alai. Lam a l a y. Alai, bukan alai. Alaihim, bukan alaihim. Alai. Nah, ini tambahin hamzah kalau gitu. Tambahin i. Harusnya alaihim. Silakan ulangi. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'am, jangan putus, jangan mantul. An'amta. Coba nampak dong, Pak. Siratal ladzina
an'amta alaihim. Iya, lanjut. An'amta alaihim. Oke, tinggal ain saja. Ainnya mesti dihitung. Ghairil. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdu. Maknya tipis. Menghadapi ghain. Jangan dibikin tebal. Jangan seperti ini. Ghairil tebal tuh. Ghairil bukan mau. Ghairil ghainnya ngalir. Ghainnya ngalir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di L ada nabar, agak sedikit ditekan, jangan terlalu berlebihan juga. Dotnya 6 harokat. Ulangi silakan itu. Yang saya koreksi adalah di maknya nih. Maknya jangan tebal. Kemudian ghain yang ngalir. Walad, la-nya tipis juga, jangan walad. Jangan karena menghadapi dot dibikin tebal. Walad. Walad do. Ulangi silakan. Ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi. Dotnya ngalir. Walad. Alirkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, maknya masih tebal ya. Maknya masih tebal ya. Nah, kurang tipis, dibikin tipis dulu. Waladdallin. Tasdid di huruf lamnya jelaskan, jangan sampai ikhtilas, jangan sampai terlalu cepat sehingga seakan-akan tasdidnya jadi hilang. Waladdallin. Nah, L-nya jelasin tasdidnya gitu. Terakhir silakan ulangi dari ghairil. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya. Shadaqallah. Amin. Bagus nih, udah bagus, ada perubahan sedikit, cuman di maknya masih belum tipis, masih tebal. Kemudian di huruf dotnya hati-hati, rukhawahnya munculkan, ngalirkan bunyinya, jangan sampai walad do, alirkan bunyinya pas walad dolin. Tadi lamnya udah bagus juga, ada tasdidnya nampak jelas, kemudian nampak juga muncul.